Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari Perkumpulan Herbalis Nusantara. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebab dari diare. Ya, jadi diare ini seringkali terjadi terhadap diri kita atau orang-orang di sekitar kita, begitu ya. Nah, apa saja yang bisa menyebabkan diare ini? Yang pertama yaitu adanya infeksi bakteri di saluran pencernaan. Nah, bakteri ini bisa masuk melalui mulut atau melalui dubur ya. Jadi buang air sembarangan itu juga bisa mengakibatkan diare karena bakteri itu masuk boleh melalui makanan atau ketika kita di sembarang tempat, di tempat terbuka begitu ya, dengan tempat yang kotor dan sebagainya, akan rentan terserang diare. Jadi bakteri itu bisa masuk melalui bawah begitu sampai ke usus besar, sampai berinkubasi di saluran pencernaan kita dan akhirnya timbullah diare. Terus kemudian yang kedua, diare itu bisa muncul karena keracunan makanan. Jadi ada makanan-makanan tertentu ya yang menimbulkan efek samping, atau orang-orang yang memang alergi terhadap makanan tertentu, atau katakanlah makanan yang terlalu pedas dan sebagainya, itu bisa muncul diare terhadap orang tersebut. Terus kemudian yang ketiga, tidak hanya makanan ya, obat-obatan tertentu juga bisa menimbulkan efek samping diare. Jadi rasa mulas yang tiba-tiba ketika Anda mengkonsumsi obat tertentu dan sebagainya, Anda bisa berkonsultasi. Kenapa saya bisa diare terhadap obat tersebut dan sebagainya? Bisa jadi memang Anda memiliki alergi, tidak memiliki ketahanan terhadap obat tersebut, dan bisa diganti dengan obatnya lain yang mungkin lebih aman bagi diri Anda, bisa dikonsumsi tanpa menimbulkan gejala alergi. Salah satunya ditunjukkan dengan diare tersebut. Kemudian yang terakhir ya, diare ini juga merupakan suatu bentuk gejala yang muncul ya, yang disertakan oleh penyakit-penyakit lain. Jadi dia tidak berdiri sendiri, tapi diare ini merupakan suatu gejala yang juga keluar ketika atau muncul atau timbul ketika seseorang mengalami suatu penyakit tertentu, misalnya disentri, tifus, itu juga bisa menimbulkan gejala diare. Jadi Anda harus berhati-hati terhadap diare ini, terlebih lagi kalau sampai berhari-hari ya, Anda harus memeriksakan diri Anda ke dokter untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan untuk bisa mendapatkan treatment yang tepat ya, obat-obatan yang sesuai dengan kondisi Anda saat itu. Jadi jangan menganggap remeh diare ini ya. Banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan diare ini, jika tidak segera mungkin ditangani, maka akan menimbulkan hal-hal yang lebih besar yang akan berakibat buruk, negatif terhadap diri Anda. Oke, itu penyebab-penyebab diare. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi ya, silakan Anda berkonsultasi dengan medis ya, dokter ya, untuk tahu lebih lanjut tentang apa yang terjadi terhadap diri Anda. Ini sebagai pemahaman awal ya, pemahaman secara umum berkaitan dengan diare ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini dan juga kunjungi website kami di herbalisnusantara.com.